semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ramadhani dengan NIM 223395 dari RA16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Materi pertama yaitu sejarah pemasaran. Sejarah pemasaran dimulai sejak zaman Mesopotamia sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika masyarakat mulai memproduksi barang secara massal dan membutuhkan kontrol kualitas. Istilah pemasaran pertama kali muncul dalam kamus pada abad ke-16 dan merujuk pada proses jual beli di pasar. Selanjutnya, konsep dasar pemasaran. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, fungsi koperasi. Yang keempat, perkembangan pemasaran. Dan yang kelima, bauran pemasaran. Selanjutnya yaitu konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Yang kelima, hubungan dan jaringan. Dan yang terakhir, serta pemasaran dan pemasar atau pembeli. Selanjutnya, konsep pemasaran dalam implementasi. Yang pertama, penelitian pasar. Yang kedua, segmentasi, targeting, dan position atau STP. Yang ketiga, pengembangan produk dan inovasi. Yang keempat, strategi pemasaran, bauran atau marketing mix. Yang kelima, penggunaan teknologi dan pemasaran digital. Yang keenam, pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Yang ketujuh, pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang kedelapan, adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang kesembilan, pemasaran berbasis nilai atau value based marketing. Yang ke-10, kolaborasi dengan pihak eksternal. Dilanjut, evaluasi konsep pemasaran. Evaluasi konsep pemasaran adalah suatu proses penting yang dilakukan untuk menilai efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Beberapa elemen utama yang biasanya dibahas meliputi: yang pertama, pengertian konsep pemasaran. Yang kedua, elemen-elemen evaluasi konsep pemasaran. Yang ketiga, kriteria evaluasi. Yang keempat, metode evaluasi. Yang kelima, manfaat evaluasi konsep pemasaran. Dan yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, pengertian proses pemasaran dan perencanaan strategi. Proses pemasaran adalah serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memahami, menarik, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Dilanjut, menganalisis peluang pasar. Menganalisis peluang pasar adalah langkah penting dalam pemasaran dan perencanaan strategi untuk menentukan seberapa besar potensi keuntungan di pasar tertentu dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Analisis peluang pasar melibatkan identifikasi, penilaian, dan pemahaman tren kebutuhan, tren, dan preferensi konsumen, serta faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi keberhasilan suatu produk atau layanan. Selanjutnya, analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar adalah proses riset yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data dari target pasar atau lingkungan eksternal untuk kepentingan perkembangan bisnis. Tujuan dari riset peluang pasar adalah mengidentifikasi tren dan minat dari target konsumen. Di sini ada cara menganalisis peluang. Yang pertama, pemilihan target pasar secara spesifik. Memilih siapa target konsumen dalam riset peluang pasar adalah hal pertama yang perlu dilakukan. Proses ini juga disebut sebagai tahap segmentasi konsumen. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan dari target konsumen. Setelah menentukan target konsumen, cara menganalisis peluang pasar adalah memenuhi kebutuhan dari target konsumen. Proses riset peluang pasar ini berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah konsumen yang terkait dengan bisnis. Yang ketiga, lebih dekat dengan konsumen. Hasil dari riset peluang pasar adalah data yang akan diolah untuk mengetahui preferensi target konsumen. Data yang diperoleh biasanya berupa buyer persona seperti kegemaran, jenis kelamin, usia, pendidikan, status sosial, dan pendapatan. Yang keempat, mengamati persaingan pasar. Selain sebagai metode untuk menentukan kesepakatan bisnis, riset peluang pasar adalah metode efektif untuk mengamati tren persaingan dengan kompetitor. Selanjutnya ada memilih target. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, evaluasi segmen pasar. Yang ketiga, pilihan target pasar. Yang keempat, penentuan posisi produk atau positioning. Yang kelima, pengembangan bauran pemasaran atau marketing mix untuk target pasar. Yang keenam, evaluasi dan pengukuran kinerja.
Di sini ada mengembangkan segmen pasar. Yang pertama, pengembangan produk atau products. Yang kedua, penempatan harga atau price. Yang ketiga, distribusi atau tempat atau place. Yang keempat, strategi promosi atau promotion. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi kinerja bauran pemasaran. Selanjutnya yaitu menyusun langkah-langkah dalam proses perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, adanya produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Produk dapat terdiri dari produk, variety, quality, design, feature, brand name, packing, size, service, warranties, dan return. Yang kedua, penempatan harga. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumsi bayar untuk membeli produk atau mengamati hal milik produk. Hal meliputi last, price, discount, allowance, payment periods, credit terms, dan retail price. Yang ketiga, saluran distribusi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi antara lain channels, coverage, assortment, location, inventory, dan transport. Yang keempat, promosi. Promosi yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasi dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Yang kelima, pembelian. Setelah promosi dilakukan dan terjadi ketertarikan konsumen, maka yang terjadi adalah pembelian. Selanjutnya ada pengertian marketing information system. Menurut Philip Kotler, marketing information system atau MIS consists of people, equipment, and products together. Soft analysis, allowed, and distributed needed timely and accurate information to marketing decision makers. Artinya, sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, dan produser yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk manajemen pengambilan keputusan bagi pemasaran. Dilanjut komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama, komponen input pemasaran. Yang kedua, komponen model pemasaran. Yang ketiga, komponen basis data pemasaran. Yang keempat, komponen output pemasaran. Dilanjut, sistem laporan internal. Dasar sistem informasi yang digunakan untuk manajer pemasaran adalah sistem laporan internal. Sistem ini melaporkan pesanan, penjualan, tingkat persediaan, utang piutang, dan lain-lain. Dengan menganalisis informasi-informasi ini, manajer dapat melihat ada atau tidaknya peluang atau masalah penting. Selanjutnya, riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran. Dalam kata lain, riset pemasaran adalah mata bagi para pemasar. Melalui riset, mereka bisa melihat perilaku konsumen. Selanjutnya ada bantuan dalam keputusan pemasaran. Sistem bantuan dalam keputusan pemasaran atau Marketing Decision Support System MDSS adalah menyusun sekumpulan data, sistem, alat, dan teknik dengan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan oleh organisasi perusahaan dan menginterpretasikan informasi yang relevan dari bisnis dan perubahan lingkungan untuk membuat suatu keputusan terbaik. Dilanjut, hambatan penggunaan riset. Yang pertama, konsepsi riset pemasaran yang sempit. Para manajer memandang riset pemasaran sebagai operasi pencarian fakta. Kemampuan penelitian pemasaran yang tidak merata. Yang kedua, adanya penelitian pemasaran yang lunak, kurang kreatif, menyebabkan hasil riset kurang mengenaskan, hasil temuan riset yang terlambat, dan kadang-kadang salah. Yang ketiga, terlambatnya menyajikan atau menyampaikan riset, membuat manajer kecewa dan mulai salah
Hal ini mungkin disebabkan karena faktor penyajian, perbedaan kepribadian, dan penyajian gaya manajer lain, dan penelitian pemasaran sering menyebabkan riset. Yang keempat, tidak produktif. Selanjutnya yaitu lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan adalah lingkungan perusahaan itu sendiri yang nantinya akan menjadi kekuatan atau mungkin kelemahan perusahaan itu sendiri. Lingkungan ini terdiri dari perusahaan, pemasok, pesaing, perantara, pelanggan, dan masyarakat. Di sini adalah analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran memegang peran penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Analisis ini membantu mengidentifikasi semua elemen yang terkait dengan bisnis dan peran masing-masing elemen tersebut dalam keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, analisis lingkungan dalam pemasaran tidak hanya penting tetapi juga wajib untuk keberhasilan jangka panjang bisnis apapun. Yang selanjutnya, tujuan dari setiap analisis lingkungan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasakan diri dengan peralatan pasar. Yang kedua, memperoleh informasi kualitas dan kumpulan data untuk merancang strategi yang sebanding. Yang ketiga, analisis lingkungan pasar mengembangkan pemahaman pasar dan Anda dapat memodifikasikan dan meningkatkan layanan produk dan berdasarkan persyaratan pasar. Yang keempat, kenali kebijakan pemerintah. Yang kelima, hal ini juga membantu dalam alokasi sumber daya yang efisiennya sesuai kebutuhan. Yang keenam, kunci untuk setiap analisis lingkungan pemasaran adalah mengidentifikasi peluang dan mengurangi ancaman. Selanjutnya, hakikat memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen mencangkup tindakan individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa. Pemahaman ini melibatkan analisis terhadap yang selanjutnya, hubungan perilaku konsumen dan elemen pemasaran. Yang pertama, produk, kualitas, desain, dan fitur yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, harga, persepsi, nilai yang ditawarkan, dan seberapa sensitif konsumen terhadap harga. Yang ketiga, tempat, aksesibilitas produk di lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat, promosi, komunikasi yang efektif untuk menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini ada model perilaku konsumen. Yang pertama, model black box menekankan pada input atau stimuli pemasaran dan output respon konsumen tanpa memperhatikan proses internal yang terjadi pembelian, proses keputusan, memperlihatkan langkah-langkah dari pengenalan masalah hingga evaluasi pasca pembelian. Yang kedua, model theory of pain and behavior mengaitkan niat untuk membeli dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Selanjutnya, karakteristik pembeli. Yang pertama, demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Yang kedua, psikografi, gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian. Yang ketiga, sosial, pengaruh keluarga, teman, dan kelompok referensi dalam mengambil keputusan. Dilanjut 5 proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumasi mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Menganalisis berbagai pilihan yang ada berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, keputusan pembelian. Memilih produk yang dianggap paling sesuai dan melakukan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Evaluasi pengalaman setelah pembelian yang dapat mempengaruhi keputusan di masa depan. Baik, semuanya itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan produk yang saya jual.